Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya di sini hanya menyampaikan pidato yang singkat yang berjudul berbakti kepada orang tua. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban yang terbesar bagi hamba setelah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ialah berbakti kepada orang tua. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku syai'an wa bil walidaini ihsan. Yang artinya beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan bersekutu dan berbuat baiklah kepada orang tua. Quran surah An-Nisa ayat 3. Dan dalam ayat di atas kita bisa menyimpulkan bahwa Allah menegaskan kita agar kita berbakti kepada orang tua. Dan yang paling penting adalah kepada seorang ibu. Karena ibu telah menyusui kita, mengandung kita dan melahirkan kita. Mungkin sekian. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sudah puji syukur kita ada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa hadir di tempat yang kita cintai. Berdirinya saya sendiri ingin mencapai pencapaian pidato berjudul bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah adalah wajib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Manfaat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin membawa contoh pidato yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Semua ya. Dalam hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridha walidaini wa suqullahi fi walidaini. Ridho Allah berada di ridho orang tua dan murka Allah berada di murka orang tua. Jadi kita dimasukkan di pondok pesantren ini agar kita menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua kita, agar kedua orang tua kita akan bangga kepada kita, dan kita harus mendengarkan apa yang diperintahkan kepada kedua orang tua kita, karena kedua orang tua kita sudah susah payah mencari uang dan mencari nafkah agar kita bisa sekolah di pondok pesantren ini. Dan banyak anak-anak yang sudah yang sudah bandel di luar sana akan bandel di luar sana karena mereka mengikuti pergaulan-pergaulan yang tidak bagus di luar sana. Mungkin ini ilaja wabil akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Langsung isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berdirinya saya di sini ingin berpidato yang berjudul berbakti kepada orang tua. Oke, jangan cabut lagi. Ridhollahi, ridho walidaini, wasuktullahi, wasuktil walidaini. Ridho Allah berada kepada orang tua. Kemurkaan Allah kepada orang tua. Kita wajib lari dari pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya sini akan menyampaikan pidato singkat yang berjudul Memakan Hartanya Yatim. Allah mengingatkan kepada setiap manusia, barang siapa yang memakan hartanya yatim, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang memakan harta yatim secara dolim, sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara dolim, sebenarnya dia sedang sesungguhnya di dalam perutnya adalah api dan dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Inilah pidato singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato yang berjudul bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, jika kau bersyukur kepadaku, maka akan bertambah nikmatku kepadamu. Tapi jika kau kufur kepadaku, sesungguhnya azabku sangatlah perih. Maka itu teman-teman, marilah kita banyak-banyak bersyukur dan jangan mengeluh. Karena Allah telah memberi kita banyak nikmat, baik nikmat dari yang kecil hingga nikmat besar yang sedang kita rasakan pada saat ini. Contohnya, kita telah diberi nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat belajar di pesantren Darul Arafah yang kita cintai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya ingin berpidato kepada para pendengar sekalian sesingkat-singkat mungkin yang mungkin bermanfaat bagi kita nanti. Judul pidato saya kali ini adalah ilmu. Ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan kepada kita dinar maupun dirham, tapi melainkan ilmu. Nabi Muhammad SAW mewariskan kepada kita ilmu, mewajibkan kepada kita seluruh umat muslim atau muslimat untuk menuntut ilmu. Semenjak kita dilahirkan di dunia ini dan diazankan kepada kita, maka saat itulah kita wajib untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Talabul ilmi fardun ala kulli muslimin wa muslimah." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul Hari Kiamat. Kita harus percaya pada hari kiamat. Dan nanti orang-orang soleh dan orang-orang
yang beriman akan disempurnakan pahala. Dan orang-orang yang gemar melakukan ibadah dan gemar melakukan amalan akan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan orang yang gemar kemaksiatan di dunia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dan setiap batu akan disiksa. Minuman mereka nanah dan air yang mendidih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya di sini akan berpidato tentang kewajiban orang tua, kewajiban anak atas orang tua. Di zaman milenial ini kebanyakan orang melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak menghormati orang tua dan banyak melakukan perbuatan maksiat. Kunci kesuksesan hanyalah satu, yaitu menghormati kedua orang tua. Dalam Al-Qur'an dijelaskan dan walidaina haqqan alaina wastaqullahi ba'daqullahi fil iftirad aw jadana wa rabbaina sagiran mustahaqan nihayat al-ikram. Sesungguhnya kedua orang tua mempunyai hak atas kita setelah hak Allah itu dihormati, mengadakan kita dan menjadikan kita dari kecil, maka kudunya berat atas kehormatan tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato saya yang bertema berbakti kepada orang tua. Ketahuilah bahwasannya kewajiban seorang hambanya setelah kepada Allah dan Rasulnya adalah berbakti kepada orang tua. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ya Rasulullah, man abarru qala ummuka. Qultu man abarru qala ummuka. Qultu man abarru qala ummuka. Qultu man abarru qala abaka. Summa aqraba fal aqraba, yang artinya wahai Rasulullah, siapalah yang paling baik, yang harus paling baik kita muliakan. Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, bapakmu. Lalu yang lebih dekat setelah dan setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Masuk Surga dan Masuk Neraka karena seekor lalat. Imam At-Tariq Asy-Syihab pernah berkata kepada majelisnya, apabila ada dua orang yang masuk surga dan masuk neraka karena seekor lalat, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya di sini, saya ingin berpidato tentang tema keistimewaan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang wajib kita imani, serta mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran sebagai petunjuk ataupun hidayah bagi jalan yang benar, jalan keselamatan, siratul mustaqim, dan jalan yang lurus agar kita tidak tersesat. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 165, Syahrul Ramadan alladzina unzila fil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan di mananya bulan yang diturunkan oleh Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Adapun tujuan saya berdiri di sini hanya untuk menyampaikan sepatah dua kata yang dijalin menjadi satu makna, yakni orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Orang-orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang-orang yang tidak beramal soleh. Ketahuilah bahwa di bulan Ramadan banyak hal yang bisa digapai. Banyak hal yang bisa digapai dan rahmat Allah. Sebagaimana sabda Nabi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Idza ja'a Ramadan futiyat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis sayatin. Yang seakan-akan artinya, jika datang bulan Ramadan, maka terbukalah pintu-pintu surga dan tertutuplah pintu neraka, dan setan-setan pun dibelenggu. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Kematian. Kematian. Tidak ada orang yang mengetahui kapan dia akan mati. Hanya Allah lah yang mengetahui kapan dia akan mati. Jadi kita harus cepatlah bertobat. Jangan melakukan kemaksiatan lagi. Dan jangan melakukan pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan lakukanlah kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita masuk surga dan tidak masuk ke dalam neraka jahanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana judul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan isi pidato saya yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Ketahuilah bahwa kewajiban yang paling besar setelah menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, yaitu kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, "Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mempersekutukannya. Dan berbuatlah baik kalian kepada kedua orang tua kalian." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man abarru?" Qala ummaka. Qultu man abarru? Qala ummaka. Qultu man abarru? Qala ummaka. Qultu man abarru? Qala abaka. Tsummal aqraba fal aqraba. Yang artinya, wahai Rasulullah, siapa yang jika engkau bersyukur atas maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu, dan barang siapa yang kurangkan nikmatku, maka ingatlah azabku sangat. Maksud ayat ini adalah barang siapa di antara hamba Allah yang bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepadanya. Dan barang siapa dari hamba Allah yang kufur akan nikmat yang telah diberikannya, maka ingatlah kata Allah, azabku sangatlah pedih. Mungkin inilah aja akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini ingin menyampaikan pidato yang berjudul Jangan bermalas-malasan. Filsafat Arab mengatakan, idhat wala taksal wala takun ghafilan. Wa nadamatul ukhwah bima yatakasal. Yang artinya, janganlah kamu bermalas-malasan. Sesungguhnya
orang yang malas itu akan menyesal. Dan janganlah kamu berlalayan. Itu teman-teman sekalian. Berdirinya saya di sini bukan seperti patung liberty yang memegang obor tanpa api, yang memegang buku tanpa isi. Tapi berdirinya saya di sini yang menyampaikan kesulitannya pada orang tua. Berdirinya saya di sini. Ridho Allahi fi ridho walidain. Walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Barang siapa yang melawan orang tua, maka azab Allah akan turun kepadanya. Dan barang siapa yang membanggakan orang tua, maka ridho Allah akan turun kepadanya. Maka janganlah kita sekali-sekali melawan orang tua. Sesungguhnya orang tua adalah yang telah melahirkan kita 9 bulan, yang telah mengandung kita 9 bulan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang paling sama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang terbesar bagi kita. Dan tak lupa pula selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman dirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato saya yang berbakti kepada ibu. Ibu adalah orang yang telah mengandung kita, yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita dari kecil sehingga dewasa. Ibu adalah orang yang harus kita muliakan, karena tanpa ibu kita tidak ada di dunia ini. Ibu adalah salah satu kunci untuk kita mencapai ke surga, karena tanpa ibu kita tidak bisa masuk surga. Barang siapa Dirinya saya di sini ingin membawakan tema pidato yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Ketahuilah saudara-saudara sekalian, kewajiban kita sebagai anak adalah memenuhi hak orang tua dan berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Dan Allah pernah berfirman dalam surat lain, surah Al-Ahqaf ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasainal insana bil walidaini ihsana wa kurha wa du'atu kurha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya saya di sini ingin berpidato sesingkat-singkatnya, padat, jelas dan bermakna yang berjudul ilmu wa adab. Memang pendidikan tidak menjamin kita sukses, tetapi tanpa pendidikan kehidupan ini akan menjadi lebih sulit. Ilmu adalah salah satu kebutuhan kita. Dengan ilmu kita tahu berbagai macam hal, dari yang kecil hingga yang besar, dari yang sedikit hingga yang banyak. Dengan ilmu kita bisa mengetahui segala sesuatu yang tidak tahu dan bisa menjadi tahu. Dan adab
adalah salah satu sifat yang ada di dalam diri kita yang disebut sifat pribadi. Di dalam Mafuzo disebutkan al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Percuma kita berilmu kalau tidak ada adab. Jangan bangga jika Anda dipandang manusia tapi jelek di mata Allah. Banggalah dipandang Allah jelek di mata manusia. Sesungguhnya Allah mampu mengetahui.